Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dengan NIM 20090707114. Di sini saya akan membahas solusi dalam permasalahan bisnis pada PT Unilever Indonesia yang saya ambil dari tema kelompok 2, yaitu perancangan solusi bisnis. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas yaitu satu, gambaran umum perusahaan pada PT Unilever Indonesia. Yang kedua, permasalahan yang terjadi pada PT Unilever Indonesia. Yang ketiga, solusi yang dilakukan PT Unilever Indonesia untuk memecahkan permasalahan. Dan yang terakhir, analisis SWOT pada PT Unilever Indonesia. Pada pembahasan pertama, saya akan menjelaskan gambaran umum pada PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia Tbk telah beroperasi sejak tahun 1933 dan telah menjadi perusahaan fast moving consumer goods terdepan di pasar Indonesia. Unilever Indonesia memiliki lebih dari 40 brand yang terbagi dalam dua segmen usaha, Home and Personal Care dan Nutrition and Ice Cream. Unilever Indonesia telah go publik pada tahun 1982 dan saham-sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Unilever Indonesia memiliki 9 pabrik yang berada di Cikarang dan Rungkut. Ke-9 pabrik tersebut telah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Adapun visi dan misi yang dimiliki perusahaan, yaitu visi yang dimiliki perusahaan Unilever Indonesia adalah untuk menjadi pemimpin di pasar global dalam hal menciptakan bisnis yang berkelanjutan, yang berlandaskan tujuan mulia dan mampu bersaing di masa depan. Sedangkan misi yang dimiliki perusahaan Unilever yaitu 1. Menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen. Yang kedua, menjadi rekan yang utama bagi pelanggan, konsumen, dan komunitas. Yang ketiga, menghilangkan kegiatan yang tak bernilai tambah dari segala proses. Yang keempat, menjadi perusahaan terpilih bagi orang-orang dengan kinerja yang tinggi. Dan yang terakhir, bertujuan meningkatkan target pertumbuhan yang menguntungkan dan memberikan imbalan di atas rata-rata karyawan dan pemegang saham. Selanjutnya, tujuan yang dimiliki PT Unilever Indonesia yaitu 1. Kami bekerja untuk membangun masa depan yang lebih baik setiap hari. Yang kedua, kami membantu orang-orang merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati kehidupan dengan brand dan pelayanan yang baik bagi mereka dan bagi orang lain. Yang ketiga, kami menjadi sumber inspirasi orang-orang untuk melakukan hal kecil setiap hari yang dapat membuat perbedaan besar bagi dunia. Dan yang terakhir, kami akan mengembangkan cara baru dalam melakukan bisnis dengan tujuan membesarkan perusahaan kami 2 kali lipat sambil mengurangi dampak lingkungan. Selanjutnya, saya akan membahas permasalahan yang terjadi pada PT Unilever Indonesia. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI menyesalkan sikap Unilever yang memutuskan kontrak pembelian minyak sawit mentah atau CPO dari PT Smart Tbk hanya karena laporan Greenpeace. Menurut Sekjen GAPKI, Joko Supriyono, tindakan Unilever tersebut terburu-buru. Apalagi, katanya Smart dan Unilever merupakan anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO, yang merupakan anggota para pemangku kepentingan dalam industri sawit yang mendorong pengembangan dan penggunaan CPO lestari. Namun, dia mengatakan dampak kasus penghentian sementara pembelian produk minyak sawit PT Smart dan Unilever tidak akan mempengaruhi industri CPO Indonesia secara signifikan. Berdasarkan data PT Smart, penjualan produk minyak sawit ke Unilever tidak mencapai 5% dari total penjualan. Adapun solusi yang dilakukan PT Unilever Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi yaitu 1. Memilih pemasok secara hati-hati atas dasar praktek usaha yang sesuai dengan praktek usaha mereka, berupaya menciptakan kerjasama yang terbuka dan kooperatif dengan para pemasok.
Karena hubungan yang kuat memungkinkan untuk bekerja sama dengan para pemasok dalam mengatasi persoalan yang timbul dan meningkatkan kualitas. Memiliki hubungan yang panjang dengan para pemasok untuk operasi produksi yang umum. Yang kedua, mendorong mitra agar berbisnis dengan cara yang berkelanjutan melalui program manajemen kualitas pemasok atau Supplier Quality Management Programmer atau SQMP, mendorong para pemasok menerapkan standar tertinggi dalam berbisnis. Analisis SWOT pada PT Unilever Indonesia yaitu analisis SWOT adalah singkatan yang berasal dari 4 elemen dalam metode analisis ini, yakni strength yang berarti kekuatan, weakness yang berarti kelemahan, opportunities yang berarti peluang, dan threats yang berarti ancaman. Dengan demikian, analisis SWOT dapat kita artikan sebagai sebuah teknik perencanaan strategi maupun penyelesaian masalah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk keperluan bisnis tertentu atau suatu proyek. Metode ini menekankan pada pentingnya peran faktor internal maupun faktor eksternal guna menyusun strategi perencanaan ide dan penyelesaian masalah secara efektif. Analisis SWOT pada PT Unilever Indonesia yaitu strength atau kekuatan. 1. PT Unilever gencar di media sosial sehingga kedekatan dengan konsumen dapat terjaga. Yang kedua, pemimpin pasar consumer goods di Indonesia. Yang ketiga, memiliki tim yang terdiri dari orang-orang berdedikasi, terampil, dan termotivasi di segenap jajaran. Yang keempat, perencanaan baik dan kerjasama erat dengan para pemasok, konsumen, dan distributor untuk mengantar produk-produk dari pabrik ke tempat-tempat penjualan. Yang kelima, PT Unilever sudah memiliki jaringan distribusi sendiri sehingga distribusi produknya hingga ke daerah-daerah dapat terlayani. Ada weakness atau kelemahan. 1. Rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu. Yang kedua, jumlah karyawan yang tambun. 3. Birokrasi yang panjang karena kebijakan sentralisasi yang menyebabkan Unilever Indonesia tidak bisa begitu saja memutuskan sesuatu. Yang keempat, lambatnya konsolidasi intern dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, ketidakjelasan sertifikat halal untuk produk tertentu. Opportunities atau peluang. 1. Stabilitas ekonomi yang relatif baik dengan pertumbuhan yang menggembirakan bagi ekonomi Indonesia sebesar 6,3%. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang kuat di wilayah pulau-pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang ketiga, tingginya kepuasan konsumen terlihat dari predikat prima indeks kepuasan konsumen. Yang keempat, banyaknya pemain pasar nasional yang belum memiliki cara produksi kosmetik yang baik. Yang terakhir ada threats atau ancaman. 1. Tidak stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Yang kedua, melemahnya daya beli konsumen, maraknya kepalsuan dan penyeludupan produk dari Cina. Yang keempat, rendahnya infrastruktur yang memadai berupa jalan yang menyebabkan tingginya biaya pemasaran produk. Yang kelima, adanya penghapusan subsidi BBM bagi industri. Yang keenam, tidak konsistennya pemasokan gas bagi Pertamina. Dan yang ketujuh, adanya tren perubahan gaya hidup masyarakat dari produk tradisional nasional menjadi produk-produk luar negeri. Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan pada PT Unilever Indonesia yaitu PT Unilever adalah perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang produksi produk-produk kebutuhan sehari-hari konsumen. Produk-produknya sudah dikenal luas oleh masyarakat dan telah mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai produk-produk yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu, dalam memproduksi produk-produknya, tentunya Unilever sangat memperhatikan bahan-bahan yang akan diproduksi menjadi produk-produk Unilever, terutama dalam hal kualitas bahan baku atau dampak sosial dari bahan baku, misalnya pencemaran lingkungan atau perusakan hutan yang ditimbulkan. Seperti contohnya, salah satu pemasok bahan baku untuk produk Unilever yaitu minyak kelapa sawit atau CPO dari PT Smart Tbk yang mendapat laporan dari Greenpeace bahwa adanya pelanggaran perluasan lahan perkebunan sawit yang mengakibatkan kerusakan hutan, sehingga Unilever memutuskan
memutuskan untuk menghentikan pembelian minyak kelapa sawit karena Unilever bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dalam masalah ini.